Itu ya. Sampai sempat saya kajian di Masjid Ar-Rayyan ini, saya pinjam halaman sebelah timur sana. Itu pengajiannya viral luar biasa. Karena judulnya gak karuan, Hikmah Kematian Naruto. Orang bingung ini ngaji apa kok Naruto dibahas ini. Sampai ada di kolom komentar itu Ustadz kentean materi. La haula wala quwata illa billah. Nah sudah, tapi sudahlah ya. Nah maka kita perhalus materinya menjadi mengatur rasa kecewa. Jadi tidak ada manusia yang hidup di dunia ini kecuali pasti kecewa. Jadi tidak mungkin panjenengan hidup di dunia tanpa kecewa. Nah maka saya akan ceritakan beberapa kejadian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kejadian itu memunculkan kekecewaan di belakangnya dan apa sikap Rasul dan para sahabat. Kemudian kejadian di zaman sahabat Nabi, wabil khusus setelah meninggalnya khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di sana ada pergantian panglima perang yang tidak pernah kalah. Siapa? Khalid bin Walid. Kemudian juga akan saya ceritakan tentang ketika Rasulullah berdakwah ke Taif. Kecewa tidak Rasul ketika dakwahnya ditolak? Kecewa. Nah itu nanti seputar itu yang mau kita bahas. Jadi biar panjenengan sudah ada kerangka berfikirnya begitu ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya tidak tahu masuk madani apa enggak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa madani dimanapun Anda berada. Yang pertama, ada dalam satu pepatah Arab itu dikatakan thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihimu wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Ada 8 perkara yang pasti kalau panjenengan itu hidup melewati 8 ini. Wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Dan pasti yang namanya manusia itu akan melewati yang 8 ini dan tidak mungkin tidak. Pasti dia akan melewati ini dan tidak mungkin tidak. Artinya 8 perkara ini adalah 8 perkara yang kemudian kita pasti merasakannya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sehat, mau orang sakit, mau orang punya istri, apalagi yang tidak punya istri. Ini tambah-tambah ngenes gitu ya, sampai dibilang namanya Jones. Apa Jones itu? Jomblo, wis jomblo, ngenes. Mbah ngertos jomblo mbah ke? Saya khawatir panjenengan tidak paham. Jomblo itu wis wayahe rabi gak rabi-rabi gitu loh. Artinya orang yang kemudian tidak punya pasangan. Maka dikatakan oleh penyair ini, thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihimu wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Ada 8 perkara yang pasti lewat dalam hidupnya manusia. Dan kalau panjenengan itu manusia, pasti merasakan 8 ini. Bukan salah satu lah, 8-8-nya panjenengan rasain. Dan karena kita sama-sama manusia, insya Allah kabeh tahu ngerasakno. Lek durung, yo kari ngenteni ae. Iya, sekarang ngenteni. Dilungkas, siap-siapo gitu. Yang pertama, sururun wa huznun. Surur itu seneng. Angkat tangan sing tak sak dawane urip gak tahu seneng. Angkat tangan, gak tahu mesem blas. Tidak ada kan? Maka pasti manusia pernah merasakan apa? Sururun. Yang kedua, wa huznun, tapi mari seneng berubah menjadi apa? Sedih. Orang nikah senengnya berapa tahun sih? Berapa tahun? Ya 6 bulan pertama lah, maka dibilang bulan madu, bukan dibilang tahun madu. Kenapa dibilang bulan? Karena ya hanya berbulan-bulan itu saja yang indah. Setelahnya masalah. Nah maka harapan saya kalau kepingin bulan itu terulang, yo nikahnya diulang. Maka lah bu, jangan salah paham, fokus. Maaf ibu-ibu ya, bapak-bapak salah paham, saya tidak kesana arahnya. Yang pertama, sururun wa huznun. Nomor 1 bahagia, nomor 2 sedih. Pasti panjenengan ngerasain. Bahagia ketika anak pulang pondok, seneng. Nanti wayai anak balik, sedih. Iya benda, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dan keempat, wajtima'un wa furqatun. Pertemuan, perkumpulan, dan perpisahan. Maka malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Kamu cintai orang sesuka kamu, seneng ngono. Tapi yang pasti, fa innaka mufariquhu, panjenengan pasti pisah dengan orang itu. Entah orangnya duluan
atau panjenengan duluan, tapi namanya sama, pisah. Jadi kumpul dan pisah itu sunnatul hayat. Apa sunnatul hayat itu? Perkara yang pasti terjadi dalam kehidupan. Kemudian yang ke-5 dan ke-6, wa usrun wa yusrun, kemudahan dan kesulitan. Kadang-kadang nemui perkara urusan gampang banget selesainya. Ya Allah, selesainya mudah sekali. Tapi terkadang juga panjenengan menyelesaikan sesuatu yang nampaknya mudah, kok angel. Itu yang ke berapa? 5 dan 6, kemudahan dan kesulitan. Yang ke-7 dan ke-8, wasuqmun wa afiyah. Suqum itu marad itu sakit, wa afiyah sehat. Ya kan begitu ya, kadang-kadang loro, kadang-kadang yo waras. Nah, maka dari 8 ini, yang pertama pasti kita ketemu yang namanya sedih, pasti kita ketemu namanya bahagia, pasti ketemu kumpul, pasti ketemu pisah, pasti ketemu mudah, pasti ketemu susah, pasti kemudian pernah sakit dan pernah juga sembuh. Ini perkara sing kudu dikelola dengan baik. Kalau enggak, panjenengan bakal kecewa. Kemudian suatu hari di dalam hadis yang sahih, apa yang terjadi? Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah, masih muda. Yuk, muda itu kita bilang di bawah 40 kan ya, 33, 35, 36, 38 itu muda. Maka saya tidak senang kalau ngelihat anak muda sok tuwek. Muda tapi jalannya ditoton. Apa kon iki? Sing seger, sing bergas. Maka Umar itu mengatakan, asyab, pemuda itu, a'rifuhu, aku mengetahui dia muda. Itu yang pertama apa? Idza takallama asma', lek ngomong omongannya jelas. Gak ndak muda itu. Anak muda itu kalau ngomong harus jelas. Idza takallama asma', kalau ngomong gampang dirungokno. Ojo gremeng, gremet. Ngomong aja lo apa rapi no. Yang kedua, wa idza masya asra', kalau melaku cepat. Cek. Maka jangan bilang muda nyetir mobil 60 km per jam, isin. Kalau muda itu nyetir mobil 120 aja, mudah. Tapi hati-hati, kalau jalannya cepat. Wa idza dharaba auja', pukulannya itu menyakitkan. Jadi wong enom itu telu ini cirinya, ngomongnya jelas, melakukannya cepat, pukulannya menyakitkan. Nah, maka kata Umar, kalau anak-anak muda lemes, kemudian apalagi zaman sekarang baper urusan percintaan, la haula wala quwata illa billah, sudah ini tidak bakal bisa membangun agama Islam. Jangan ngomong kebangkitan umat, lo kon ngatur hatimu gak beres kok. Noto hati itu tidak bisa. Nah, maka ada seorang muda duduk di masjid di waktu orang lain kerja di pasar. Ya kan? Insya Allah panjenengan tahu semua. Tapi saya mau ambil sesuatu yang berbeda dari cerita ini. Sudah? Terus laki-laki ini mukanya murung gitu, kayak orang kecewa banget, sedih mukanya. Terus kayak orang tidak punya harapan. Harapannya mati gak apa-apa lah wis. Sampai kemudian karena terlalu parah yang semacam ini, ada orang sampai kemudian berani mati bunuh diri. Na'udzubillah. Dikira sama dia, lek wis mati bakal tenang, gak ruwe malah soro. Itu orang-orang yang mati bunuh diri itu, kalau dia bisa balik dia. Soroan dek kono timbang dek kini jadi. Di akhirat petuke malaikat ditutuki, di dunya mek petuk debt collector. Masih lebih ringan iso digoroi gitu loh. Sementara sapa ting goroi malaikat kan begitu. Nah, sudah, maka Rasulullah tanya, "Ma bika?" Ada apa dengan kamu? Nah, di sini ada hikmah, Pak. Orang Islam itu kudu perhatian sama orang lain. Itu hikmah dari hadis ini. Maka ketika nampak teman kita biasa ceria, kok tiba-tiba guyoni garing, kok tiba-tiba tidak seneng guyon, dijak ngomong titik gampang tersinggung, ada sesuatu, jangan dibiarin. Takonono ono opo. Sebagaimana Rasulullah itu tanya, sebagaimana Nabi Musa ketika ngelihat dua orang perempuan, yang lainnya ngasih minum kambing, dua orang perempuan menjauhkan kambingnya, tahu? Dalam kisahnya Nabi Musa. Itu sama Nabi Musa ditanya, "Ma khatbukuma?" Kalian berdua ini ada apa? Itu orang Islam, Pak. Jadi kalau cuek itu bukan orang Islam. Sampai dibilang, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian apabila dia tidur dalam keadaan kenyang dan tetangganya apa?
kelaparan. Sampai seperti itu. Terus kita ngomong, aku gak ero lah dek, gak ngomong. Tidak perlu dia ngomong, sampean yang tanggung jawab harus tahu. Sampean yang harus tanggung jawab untuk tahu. Sudah. Laki-laki itu bilang, humumun athqalatni wa duyunun ahlakatni. Ya Rasul, kesedihan yang bertumpuk-tumpuk dan hutang yang membinasakan. Oh coba. Jadi ini orang liane semangat kerja, gara-gara dia tidak bisa ngatur hatinya, dia malah duduk di masjid tidak menyelesaikan masalah. Jadi hati-hati loh ya. Orang duduk di masjid itu tidak selalu menyelesaikan masalah. Kalau panjenengan duduknya di waktu yang salah. Kalau waktunya orang duduknya di pasar, ya lu gua di pasar, selesai masalah Anda. Jangan waktunya orang di pasar panjenengan duduk di, lah tidak selesai masalah. Sampai ada seorang laki-laki sama Umar disepak, pak. Coba tidak tahu saya takmir Ar-Rayyan berani tidak begitu? Ono wong jam 8 isuk lungguh di masjid nangis disepak, wani. Insya Allah masuk berita sampean, minimal radar Jombang, minimal sudah ditendang sama Umar, dibilang apa iki? Dibilang ibadah kok dimarahin. Umar bilang jam sekian ini ibadahnya bukan di masjid, jam sekian ini ibadahnya kerja. Dibilang sama laki-laki itu, kakak saya sudah kerja, cukup saya dibiayai kakak saya. Apa kata Umar? Kakakmu jauh berlipat lebih mulia dibanding kamu, karena ibadahnya sesuai dengan waktunya. Terus Umar mengatakan apa? Inna sama' la tumtiru dhahab wala fiddah. Ini langit tidak mungkin menghujani kamu dengan emas dan perak. Nah sudah, kembali ke laki-laki tadi. Humumun athqalatni wa duyunun ahlakatni. Ini sumpek ya Rasul, tidak bisa move on saya, sumpek, pikiran kayak gak tenang, ngeluh terus. Entah panjenengan pernah ngerasain tidak Pak? Ibu-ibu mungkin juga pernah moro-moro sumpek gak tahu sebabnya. Pernah tidak moro-moro kayak ketemu wong gak enak, di rumah bingung, duduk kudu ngadeg tinandi. Pernah ngerasain? Normal itu. Walaupun kalau datang ke psikiater dibilang sakit jiwa panjenengan, maka saya tidak sarankan sering-sering datang ke psikiater. Wong sehat walafiat diwara lorok sakit jiwa ini apa? Nah sudah dibilang humumun athqalatni, saya ini pusing dalam artian sumpek gitu. Wa duyunun ahlakatni, dan hutang yang sebentar lagi membinasakan saya. Maka wasiatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya salah satunya apa? Iyyaka wad-daina, tak ilingno sampean ojo sampai utang. Kalau tidak kepepet. Cuma KB alasannya kepepet. Gak bisa Ustaz kepepet lah, bismillah ikhtiar, jangan sampai hutang. Nah sudah, maka Rasulullah bilang, ala u'allimuka kalimat, mau ndak tak ajarkan beberapa kalimat doa yang nanti kalau beberapa kalimat doa ini kamu baca, Allah hilangkan sedihmu, Allah lunaskan hutangmu. Mau? Sampean utangi mesti kudu sedih ya. Mau lagi? Ayo ajarkan sama saya. Rasulullah bilang, minta sama Allah perlindungan dari 8 perkara. Minta kepada Allah perlindungan dari berapa? 8. Dan sunnahnya dibaca di waktu duha. Ustadz, dibaca waktu tahajud? Boleh. Dibaca setelah sholat Jumat? Boleh. Ustadz, dibaca menjelang tidur? Boleh. Tidak apa-apa. Doa itu pada awalnya umum, kapanpun boleh dibaca. Cuma kemudian ada waktu-waktu yang memang dia ditekankan untuk dibaca. Kalau doa ini di waktu duha, begini doanya. Insya Allah panjenengan sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Dan saya tidak senang kalau ada orang ngeremehkan doa. Apa doa? Lah. Bahkan para ulama itu bilang apa? Kalau kamu pengen tahu keajaiban doa, is'alullah al-mustahilat. Mintalah sama Allah sesuatu yang sampean anggap mustahil, supaya panjenengan tahu bagaimana doa itu ternyata bekerja. Sampai ojo njaluk sekedar, ya Allah jadikan istri saya mengizinkan saya nikah lagi, terlalu kecil. Njaluk sing mustahil, ya Allah jadikan saya nikah langsung 4. Minta Allah itu lek wani loh, tapi karena saya khawatir ketika doa itu terkabulkan panjenengan gak wani, malah bingung kok wong telu bareng teko dalam keadaan Anda sudah punya istri 1 di rumah, sing telu ngomong mas rabien aku, berani panjenengan? Maka lek ndonga iku ya hati-hati, khawatir lek dongamu diterima
panjenengan gak siap. Maka ibu-ibu tolong kalau suami doa bu, dicek dungone opo. Kalau doanya ada sesuatu yang nyerempet bu, panjenengan lawan dengan doa juga, cari kuat-kuatan ya. Tinggal menang doanya suami atau doanya istri. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham. Ham itu kegundahan yang tidak tahu sebabnya. Opo iki? Kok moro-moro ati sumpek. Wal hazani, hazan itu sedih. Karena apa? Sesuatu yang terlewat. Loh kok gak keterima yo? Aduh, kok gak dapet ya? Aduh, seharusnya saya ngerem gak kena tadi loh. Itu akhirnya sedih, hazan. Dan kita minta sama Allah dihilangkan dua-duanya. Ham, kekhawatiran akan masa yang akan datang. Wal hazan, kesedihan atas apa yang sudah lewat. Itu kita minta sama Allah semuanya dihilangkan dari hati kita. Panjenengan nih loh Pak. Bu, ibu-ibu. Ibu-ibu dengerin saya enggak? Itu ada TV di belakang ya? Ayo sudah, liatin aja TV-nya, enggak usah lihat orangnya. Nah sudah, urip iki mek sepisan di dunia. Kenapa hidup yang cuma satu kali di dunia Anda habiskan untuk sedih, untuk kecewa, untuk kekhawatiran masa yang akan datang? Gaya apa? Kenapa hidup yang satu kali ini tidak kemudian Anda gunakan untuk seneng saja? Aku tak ibadah ya, sing fokus, gak usah mikir sampean. Misalkan suami mulai ada gelagat, genit sama orang lain, tak serahin sama Allah lah. Mau nyawanya dicabut juga tidak apa-apa wis. Gitu loh. Tapi panjenengan fokus membahagiakan diri sendiri. Kenapa hidup sekali harus sumpek dengan dunia lah? Maka yang pertama Rasul ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ham, khawatir masa depan. Hazan, sedih karena masa lalu. Wa a'udzubika minal jubni wal kasali. Anda tahu jubun? Jubun itu kalau di terjemahan letterlek Indonesia dibilang dari sifat pengecut lah. Anda tahu orang Arab itu punya namanya jubnah atau zubdah. Itu apa? Susu yang dikasih cairan apa gitu, nanti tiba-tiba susu itu mengkeret. Bukan keju, beda. Kalau keju itu fermentasi, ini susu dikasih cairan, asalnya sak mangkok, moro-moro kali sak gegem. Dan dia mulai mengental. Nah itu biasanya yang kalau nanti kita mau makan, kita mau apa itu dioles roti segala macam, itu namanya zubdah, jubun. Sesuatu yang sebelumnya besar menjadi kecil. Sajane diartikan pengecut boleh, tapi kurang pas. Begini loh, orang itu ketika di depan istri begini, ketemu bos moro-moro ini, itu jubun itu. Sak durunge ngene, moro-moro ini mengkeret. Ada juga militer di kantor, sipil di rumah. Ada. Di kantor bintang 4, Pak. Ya, Pak Tri, bintang 4. Ketika pulang, iya, Dek. Iya. Siap. Sudah. Enggak ada. Maka jubun itu sesuatu yang sebelumnya panjenengan bergas, moro-moro apa? Lemes, mengkeret. Akhirnya muncul yang keempat, wal kasali, akhirnya males. Dan kita minta perlindungan kepada Allah setiap zikir pagi dan petang kan, untuk supaya kita dilindungi dari rasa apa? Males. Karena males ini penyakit terberatnya manusia. Males sajane iso, tapi lapo aku repot. Nolong orang itu bisa, tapi lo kok engko lek tak jelas no, aku malah ruwet nuduhin dek ndi omahe menggoke apa, golek dek gak ngerti malah telepon aku. Males ini. Orang yang males tidak pantas untuk dapat akhirat. Orang yang males itu tidak pantas untuk dapat akhirat. Tidak bisa. Maka yang pertama hammi wal hazan, yang kedua wa'udzubika minal ajiz minal jubni wal kasal. Jubun dari yang sak durunge semangat moro-moro mengkeret, akhirnya kalau diteruskan jadi apa? Males. Wa a'udzubika minal bukhli, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajiz itu tidak mampu berbuat apa-apa, ajiz. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Bukhl itu apa? Medit. Lek wis males, gak iso lapo-lapo, ndak ada pemasukan, akhirnya medit. Bakhil. Kenapa dia bakhil? Wedi loh, pemasukan gak ono kok pengeluaran.
Saya tidak bisa dapat pemasukan, kenapa ini harus keluar ke kotaknya masjid? Akhirnya pelit, dan ini berurutan, Pak. Ini tidak bisa dibolak-balik. Pertamanya mesti karena sumpek yang gak kemari, kemudian akhirnya dia sedih atau takut untuk masa lalu, sampai akhirnya gak iso lapo-lapo, sampai akhirnya males, sampai akhirnya medit. Terakhirnya apa? Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan kebengisan preman. Sekarang masuk kan? Orang itu kalau punya utang yang nagih siapa? Preman. Orang itu kalau punya utang yang nagih preman sekarang. Dan itu lanjut, maka suruh baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Selesai. Dibaca sama dia sehari, 2 hari, 3 hari, dan tidak memakan waktu yang panjang. Itu laki-laki ketemu Nabi Muhammad, mukanya sumringah. Rasul tanya, lu ono apa iki? Biar sedih tak takoni, seneng ya kudu tak takoni. Sampean biar susah teko nang omahku, seneng ya kudu teko nang, itu adil namanya. Nah, sudah dibilang apa? Ya Rasulullah, hilang sedihnya, hilang semua sumpeknya, bahagia ndak berhenti-berhenti ya Rasul, teko terus bahagia ini, datang terus kebahagiaan demi kebahagiaan. Biasa istri gregetno, sekarang nyenengno. Biasa anak itu disuruh berat, sekarang dengan sukarela. Biasa kalau sholat tidak bisa khusyuk, sekarang sholat tenang. Kenapa? Utangku lunas. Kenapa? Hutangnya lunas. Nah, maka ternyata Rasul juga memperhatikan masalah apa? Hati. Kalau kecewa itu tidak di manage dengan benar, maka akan mempengaruhi yang lain. Akhirnya males, kreativitas hilang. Orang yang sebelumnya cerdas tiba-tiba jadi bodoh. Kenapa? Karena yang pertama hatinya sudah rusak. Nah, sekarang saya mau cerita yang pertama. Ini kejadian setelah perang Hunain. Setelah perang apa? Hunain. Jadi begini ceritanya. Ketika perang Hunain, itu peperangan yang mendapatkan ghanimah terbesar. Unta itu Rasul dapat sampai 40.000 lebih. Anda bisa bayangin unta 40.000 lebih. Kemudian ada kuda sekian puluh ribu, ada kambing sekian puluh ribu. Dan itu baru binatangnya. Belum lagi perhiasannya, belum lagi tanah rampasannya, belum lagi budak yang ditangkapnya. Luar biasa. Nah, qadarullah, ketika kejadian itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ada orang-orang yang baru masuk Islam, yang ikut perang, sektas melbu Islam. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap mereka itu Islamnya kuat dan mempengaruhi orang lain untuk juga masuk Islam. Itu yang namanya dalam Islam muallafati qulubuhum, orang-orang yang hatinya dilunakkan. Maka kita juga perlu luruskan ya. Jadi kalau masuk Islamnya sudah 23 tahun, itu ya bukan mu'alaf. Diwawancarain di TV, mu'alaf. Ditanya, Anda masuk Islam tahun berapa? Saya masuk Islam kira-kira tahun 2000. Ini 2021 loh mas. Kok sih mu'alaf ya? Nah, itulah kenapa kemudian dalam Islam itu mu'alaf itu salah satu di antara yang berhak mendapatkan uang apa? Zakat. Kenapa? Kita tidak pungkiri Pak, wes talah kita ini manusia. Rasulullah mengatakan apa? Fa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu ono fitnahnya masing-masing. Dan Allah tetapkan fitnahnya umatku itu fulus, mal, uang. Nah, maka kita tidak pungkiri, tidak panjenengan tidak usah gaya toh. Aku kira lebih duit kanu, tapi lebih uang wedok nemen. Uang iya, perempuan tambah nemen. Memang begitu. Nah, sudah, karena Rasul mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan nanti kalau aku wafat, kata Rasul, tidaklah aku tinggalkan untuk laki-laki fitnah yang lebih berat dibandingkan perempuan. Berarti dua ini, harta dan wanita. Takhta itu tidak sepiro. Karena ada orang takhta itu malah ngeruweti.
Lah apa aku ruwet kudu ngantor jam yak mene teko yak mene kudu rapat rono wis gak wis sing penting dhuwitku akeh bojoku ayu. Ada orang begitu, Pak. Nah, maka Rasul katakan dua ini. Kalau ndak harta, maka wanita. Nah, maka kecondongan manusia suka pada harta itu jibiliyah. Apa jibiliyah itu? Naluri sing tidak mungkin bisa dirusak. Sampai sekelas Umar saja itu mengatakan apa? Ya Allah, aku tidak bisa mencintai kecuali sesuatu yang engkau jadikan indah untukku. Jadi sampai Amirul Mukminin ngaku, tidak mungkin aku bisa suka dari dunia ini kecuali apa yang engkau jadikan indah. Apa yang Allah jadikan indah? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil Lah saya bukan dah hafal ayatnya, kurungu kaget itu. Tit kok cepet isain. Wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunia. Perempuan, harta, kendaraan, emas, perak, kebun, sawah, ladang, itu sesuatu yang Allah ciptakan, kita suka semua itu. Maka Umar mengatakan, ya Allah, aku tidak bisa menyukai dari dunia kecuali apa yang engkau jadikan aku mencintainya. Tapi apa kata Umar? Bukan doanya Umar minta untuk tidak cinta semua itu, mustahil. Jadikan aku tidak cinta wanita, jadikan aku tidak cinta harta, gak iso. Tapi Amirul Mukminin mengatakan apa? Tapi ya Rabb, jadikan aku memanfaatkan semua itu untuk akhiratku. Nah begitu, sudah silakan azan. InsyaAllah kita lanjut ba'dal azan. Untuk pemirsa Sayap Dakwah TV dan Madani TV, jangan kemana-mana, InsyaAllah kita akan lanjutkan ba'dal azan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Biasanya saya kalau adzannya seperti ini itu selesai jam 7. Jadi nambah sekitar 15 sampai 20 menit. Tapi nanti lihat materi ya, kalau materinya belum selesai ya mungkin bisa ditambah lagi. Gitu ya, jadi saya biasa ndak ngelihat takmir kalau pengajian, ngelihat jamaah. Lek jamaah sing ndangak kabeh, masih takmirin dingkluk gak tak reken. Tapi kalau takmirnya ndangak jamaah yang dingkluk, wes tutup aja. Masih sekitar 5 menit. Ini gak menyenangkan banget. Sudah. Jadi artinya begini, tidak mungkin kemudian manusia ini tidak mencintai uang, tidak mungkin. Maka yang jadi masalah bukan cinta uangnya, tapi bagaimana Anda memanfaatkan uang itu untuk apa. Maka ketika Rasulullah mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', kaki panjenengan nanti di hari kiamat, Pak, Bu, kaki panjenengan itu tidak beres urusan di depan Gusti Allah, tidak akan bisa melangkah untuk ke surga sampai panjenengan menyelesaikan 4 pertanyaan. An syababihi fima abla, nomilapo. Panjenengan pikir mulai sekarang, dulu waktu saya muda saya ngapain? Mumpung masih ada kesempatan tobat, istighfar, leono ele, cepet-cepet tobat sebelum sama Allah ditanya. Wa an umrihi fima afnah, kemudian umurnya secara umum dipakai buat apa? Wa an malihi, Allah tanya harta panjenengan 2. Min ainaktasabah, oleh teko endi? Wa fima anfaqah, metune nangdi. Bayangin ketika harta pertanyaannya berapa? 2. Dan pertanyaan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bih, ilmunya dipakai untuk apa? Nah, maka harta ini yang jadi masalah, dipakai buat apa? Dapatnya dari mana? Dan sekarang ini mulai ruwet sampai Rasulullah mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia, itu manusia tidak ngerti lagi itu uang halal atau haram. Sing penting oleh, dan terbukti, Pak. Sekarang ada istilah begini gak? Sing haram mayangel apa maneh sing lah, ini jahil, ini orang keliru ini. Karena yang halal itu banyak, yang haram sedikit. Kalau panjenengan ikhtiarnya bagus saja nih, dapat yang halal lebih mudah dibanding dapat yang haram. Ya apa? Kok wong dijoko wedi, korupsi, konangan, KPK, coba halal, enak tenang. Bahkan harta yang halal itu, Pak, obat. Satu yang saya ingin sharing kepada panjenengan, yang ini saya dapat dari teman saya, yang saya tidak yakin dia bisa ngomong sehebat itu. Tak pikir temenan kau lagi, gitu, kaget. Dibilang apa? Ustadz,
Antum kan sering keluar-keluar ceramah. Biasanya kan kalau diundang orang itu tidak mungkin makan pecel tumpang, itu kan ya gak mungkin. Masih yang di Jombang kan ya tidak mungkin. Biasa orang itu kalau ngundang makannya apa? Yang enak-enak kan? Nanti ada suguhan lagi, makanan pembuka, mau pulang diajak minum teh lagi. Maka dibilang apa? Satu anak ingatkan buat antum. Apa itu? Makan apapun, niatkan dalam hati, ya Rob ini makanan obat. Ya Rob, saya niatkan ini makanan apa? Obat. Kenapa? Ini halal ini. Gak mungkin kan takmir Ar-Rayyan ngundang saya kasih makan sing duwe gak jelas kan, gak mungkin ya. Nah, artinya ini makanan halal. Sampai Imam Syafi'i ketika di rumahnya Imam Ahmad itu makan sak piring penuh sampai keluarkan. Anak perempuannya Imam Ahmad kaget. Ini yang kamu bilang hebat itu. Mangan sakmono kae. Terus ketika besok harinya ditanya sama Imam Ahmad, ini putriku kok curiga sama kamu. Katanya seorang ulama yang setiap hari aku banggakan di lisanku sampai ke telinganya dia, yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kok mangane akeh. Apa Imam Syafi'i bilang? Karena aku yakin anna maluka halalun, hartamu itu halal dan makanan halal itu berkah dan obat. Dan saya kepingin memenuhi perut saya dengan sesuatu yang berkah. Dan terbukti ketika Imam Syafi'i, apa buktinya? Semalam suntuk tidak tidur, gak batal, plus satu, menafsirkan satu hadis pendek dengan mengeluarkan dari satu hadis itu 1000 faidah. Dari satu hadis pendek itu keluar apa? 1000 faidah. Apa hadisnya? Ya Umair, ma fa'alan Nughair. Jadi Anas bin Malik punya adik namanya Abu Umair. Namanya Umair. Namanya siapa? Umair. Dia punya burung mainannya dia namanya Nughair. Jadi Umair punya burung namanya Nughair. Ketika burung itu mati, si Umair sedih, duduk di pinggir jalan, burungnya diwolak-walik, burung apa? Ya kayak emprit atau apa itu ya? Yang biasa diikat kakinya, diterbangin, ditarik, terbangin, tarik. Anak kecil, dan Rasulullah tidak mengingkari itu. Setelah itu burung mati, si anak kecil sama Rasul ditanya, ya Umair, ma fa'alan Nughair. Umair, itu burung kecilmu kenapa? Dari satu hadis pendek ini, itu Imam Syafi'i mengeluarkan 1000 faidah. Apa kata Imam Syafi'i? Keberkahan di rumah Imam Ahmad, makanannya halal, maka otakku encer. Maka saya sarankan yang buka pesantren, jogon uang yang Anda dapat. Donatur ojo kabeh diterima. Donatur besar ini. Hati-hati. Hati-hati. Karena itu berpengaruh pada ilmu yang akan diterima oleh santri. Nah, sudah kita lanjutkan. Sudah akhirnya senang, uang itu biasa. Nah, maka ketika perang Hunain selesai, harta rampasan perang banyak. Orang-orang Ansor itu ngelumpuk ning ngarepe Kanjeng Nabi. Ngelumpuk karena orang Ansor menganggap dirinya berjasa. Nah, ini poin pertama. Orang itu kecewa karena menganggap dirinya berjasa. Nomor satu, panjenengan pegang ini. Suami kecewa sama istri. Karena apa? Aku kerja guys sampean. Kok sampean tiba nomek ngene tok? Karena merasa apa? Berjasa. Orang tua sama anak. Abimu nak kerja. Endas gesekil-sekil gendas. Kon ngene tok. Karena merasa berjasa. Coba orang itu semuanya mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua dari Allah untuk ujian syukur atau kufur. Gak akan merasa berjasa, tenang. Orang lain mau terima kasih alhamdulillah, orang lain tidak terima kasih Allah, kita serahkan kepada Allah. Sudah. Maka orang-orang Ansor itu ngelumpuk nih ngarepe Kanjeng Nabi, ngenteni. Aku oleh unta piro iki? Saya dapat kambing berapa? Saya mau dapat budak berapa? Ternyata apa? Harta rampasan perang itu dihabiskan oleh Rasul, dibagikan hanya untuk beberapa orang yang baru masuk Islam dan ikut perang baru kali itu. Sahabat Nabi berani protes enggak? Berani protes enggak? Untuk kejadian ini berani. Ini dalil juga Pak, bahwa uang itu bikin orang yang pengecut jadi berani. Uang kerja Pak. Kerjaannya jadi, misalkan ada film laga, kan ada adegan-adegan yang berbahaya. Mau artisnya? Tidak mau. Siapa yang ngelakoni? Stuntman, pemain pengganti sing digawe-elekan tok menjuncal atau kok truk, numpak sepeda motor bane kari siji. Kenapa dia mau? Dia yakin itu bakal
Kalau luput, mati. Kenapa dia mau? Uang. Jadi begitu. Akhirnya orang-orang Ansor ini kusak-kusuk ngomong kepada Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Waktu itu adalah pembesarnya orang Ansor, yang penyambung lidah antara Ansor dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ngomong, ya Rasulullah, innal ansar. Nah, sekarang lihat apa bahasanya? Kecewa. Tapi lihat Pak, nanti sikapnya Sa'ad bin Ubadah bagaimana radhiyallahu taala anhu. Rasul tanya, ma bihim, ada apa dengan mereka? Ya Rasulullah, suyufuna taqtur min dimaihim. Pedang-pedang kami ini Rasul, ini yang berlumuran darah musuhmu. Jadi pedang kami ini yang menghancurkan musuhmu. Tapi ketika bagi-bagi, kenapa kami nggak dapat merasa berjasa? Maka hati-hati, wong sing gampang merasa berjasa sering kecewa. Saya bacain hadisnya. Kemudian fa'atal mu'allafata qulubuhum, Rasul memberikan itu harta semuanya kepada para mu'allaf. Fabalaghahu anna al-ansar yuhibbuna al-ghanaima, yuhibbuna an yusibu ma asaban nasu. Maka orang Ansor ini merasa tidak enak. Loh kok kono dikai wake sampai entek kami orang Ansor yang nolong Kanjeng Nabi pertama pulang dari Mekah masuk Madinah, kok malah nggak dikasih. Ada hikmah juga di sini. Penyebab utama kekecewaan itu dunia. Jadi kalau panjenengan itu orientasinya akhirat, insya Allah apa? Aman sudah. Maka berita itu, kekecewaan orang-orang Ansor atas Nabi Muhammad sampai ke telinga Nabi Muhammad, sampai ke telinganya. Apa yang terjadi? Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khatabahum fa hamidallahu wa athna alaihi. Kemudian Rasulullah itu manggil Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad, betul tidak kaummu ngomong seperti ini? Betul ya Rasul. Mereka kecewa. Suyufuna taqturu min dimaihim, karena pedang kami ini yang paling banyak darahnya. Kok ketika bagi-bagi mereka yang paling banyak dapat? Masuk Islam baru kemarin, perang baru sekarang, kok dapat banyak? Sudah. Maka sama Rasulullah apa? Ya Sa'ad, kumpulkan orang-orang Ansor tok, tidak boleh ada orang lain. Saya mau ngomong dari hati ke hati sama orang Ansor. Kumpulin Ansor tok, selain Ansor suruh menjauh. Akhirnya dikumpulkan di suatu bukit. Rasulullah naik ke atas. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral Ansar, wong-wong Ansor. Bukan Ansor NU, Ansor Madinah, ini apa? Ansor Muhajirin dan Ansor itu ya. Ya ma'syaral Ansar, wahai kaum Ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Bukankah dulu kalian ini orang yang tersesat, terus Allah memberikan hidayah kepada kalian lewat aku? Coba lihat. Jadi kekecewaan karena dunia, obatnya itu akhirat. Obatnya apa? Akhirat. Maka Allah mengatakan apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Aja khawatir, ula dunia ini tidak lebih baik dibanding akhirat. Maka ketika kita merasa kok soro sih di dunia ini, kok sakit sih, kok dapat istri jelek sih, tidak usah khawatir. Nanti di akhirat Anda dikembalikan sama istri panjenengan. Lu Ustad, elek mana lah? Ya berubah. Tadi ayu, gak elek mana? Tabdil sifat, la tabdil dzawat. Jadi nanti kalau masuk surga itu yang diganti sifat perawakannya, bukan orangnya diganti. Ya tetap bojo sampai yang iki Pak. Tapi insya Allah gak bosen, bedo dan rasanya. Nampaknya saiki merengut tok, senyumnya kayak bidadari. Amin ya Rabb. Wa'alatan fa'aghnakumullahu bi, dan aku temukan kalian itu orang-orang pinggiran, kata Rasulullah. Orang-orang miskin, tidak ngerti apa-apa. Kemudian Allah jadikan kalian itu dunia dibuka karena aku ada di antara kalian. Kemudian wa mutafarriqina fajama'akumullahu bi, kalian dulu terpecah belah, Aus dan Khazraj dan banyak kabilah-kabilah kecil yang lain. Akhirnya kalian bersatu karena aku datang kepada kalian. Wa yaquluna, maka orang-orang Ansor jawab. Lihat Pak, nanti ada di hadis ini yang kalau panjenengan tidak baca penjelasannya para ulama tidak ngerti, karena ini berkaitan dengan adat budaya orang Arab yang orang Indonesia tidak paham itu.
Bukan berarti sana baik, enggak, artinya ada kebiasaan orang sana yang di sini bukan suatu kelaziman, kebiasaan, sudah. Maka orang-orang Ansar jawab, Allah wa rasuluhu amannu. Faqala ama tujibuni? Qala Allah wa rasuluhu amannu. Apa kata orang-orang Ansar? Allah dan Rasulnya yang memberikan karunia kepada kami. Ngaku mereka, ngaku, wes kisinan. Jadi ketika diingatkan, hidayah itu lebih mahal. Persatuan yang kalian miliki sekarang lebih mahal. Kok kenapa saya ngurusi harta sing ecek-ecek ini? Maka terus Rasul tanya, ama tujibuni? Ayo jawaban, kata Rasulullah. Anda ngerti tidak jawaban itu maksudnya di sini apa? Anda buka kitab hadis para ulama. Orang Arab itu, Pak, misalkan saya ngomong sama Pak Gatot. Pak Gatot ini tidak terkenal kalau tidak ada saya. Pak Gatot ini kata sebut jenengi, urip mulai. Terus nanti adatnya orang Arab, Pak Gatot akan balas saya. Lu sampean ini kalau gak tak undang, gak tak ngaroyan. Lu sampean ini kalau gak gara-gara aku, yo gak metu di video ini aroyan. Nah, itu yang dimaksudkan Rasulullah. Ama tujibuni, ayo jawaban. Kalian melakukan apa untuk saya? Dan hebatnya, Pak, orang-orang Ansor ngempet. Kalau tidak ngempet, metu. Apa itu? Kamu datang kepada kami terusir, kamu yang nerima, kami yang nerima kamu. Engkau datang kepada kami tidak bawa istri, kami yang menikahkanmu. Engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, kami yang beriman kepadamu. Kalau orang Ansor mau jawab. Tapi di sini ada hikmah, Pak. Wong iku lek pas kecewa jawab-jawaban gak malah waras. Orang itu kalau lagi kecewa, bu sama suami. Sampean orang sampean hilang ganti kon kok ya apa lu? Ini gak malah mari, malah panas, malah ruwet, malah rusak. Dan serius. Maka ketika istri marah, suami diem. Sebaliknya pun sama. Ketika posisi suami yang marah, istri harus diem. Karena kalau marah dibalas marah, terbakar. Nah, kemudian orang-orang Ansar menjawab, ama tujibuni Rasul, ayo jawaban, kata Rasulullah. Qalu Allah wa rasuluhu amannu. Faqala ama innakum law syi'tum an taqumu kadza wa kadza wa kana min al-amri kadza wa kadza la asya'a 'addadaha za'am. Kalau kalian, kata Rasulullah, mau ngomong kebaikan kalian untuk saya, maka kalian akan benar dan kalian dibenarkan dan kalian tidak berdusta. Apa maksudnya? Kalau kalian ngomong aku yang nampung kamu di Madinah, betul, kata Rasul. Kalau kalian ngomong kami yang menyelamatkan kamu ketika kamu terusir, betul, kata Rasul. Tapi mereka tidak ngomong karena mereka ngerti kalau ini dilanjutkan tambah jeru kecewanya, karena tidak mungkin Rasul tidak punya jawaban. Nah, kemudian terakhirnya Rasulullah bilang begini, Pak, wahai orang-orang Ansor, tidakkah kalian suka kalau mereka pulang bawa unta, mereka pulang bawa kuda, mereka pulang bawa budak, mereka pulang bawa keledai, sementara kalian pulang bersama Rasulullah? Coba, Pak. Jadi mana kalian mau pilih? Mau seperti mereka, mulai bawa duit, yang itu fitnah, yang pulang bawa unta, yang itu unta boleh jadi memberatkan mereka di akhirat, atau kalian pulang membersamai Rasulullah? Apa katanya orang seorang? Radhina ya Rasulullah. Ya sudah ya Rasul, kami ridho dengan yang kamu lakukan. Lihat. Nah, dari cerita pertama loh, masih ada dua lagi. Dari cerita yang pertama ini kita pahami apa? Orang Ansar kecewa. Disampaikan melalui Sa'ad bin Ubadah. Dan Rasul tidak membiarkan itu berlanjut lama. Ditekakno, ayo omong-omongan. Ayo diselesaikan. Rasul tanya, apa yang kalian akan jawab untukku ketika aku katakan Allah beri hidayah kalian lewat aku, Allah hilangkan perpecahan kalian lewat aku? Nah, artinya itu beberapa hikmah tadi untuk ngatur rasa kecewa. Nomor satu, rata-rata kecewa itu karena orang merasa apa? Berjasa. Maka hindari, Pak, karena semua jasa itu kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Diomongno gampang, dia ngenangen angel. Istri bisa sehebat itu sekarang, suami bisa sekeren itu sekarang. Oh, bukan karena pasangan. La haula wala quwata illa billah. Anak bisa jadi dai besar, yang satu jadi dokter terkenal, yang satu jadi arsitek kesohor, bukan karena orang tua. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, rata-rata kekecewaan itu faktornya dunyawi. Yang ketiga,
Ketika orang itu mulai kecewa, ingat Pak, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wis talah, dunia kecewa sedikit tidak apa-apa. Nanti di akhirat kamu mendapatkan kebahagiaan. Wis, saya singkat, satu cerita saya hilangkan, saya masuk cerita terakhir, Khalid bin Al-Walid. Anda tahu tahun 13 Hijriah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kekhilafahan digantikan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah berapa lama? Sekitar 3. Sekitar digenapkan sekitar 3 tahun. Sudah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, itu ada panglima perang yang tidak terganti mulai zamannya Rasulullah. Dan tidak pernah kalah. Namanya Khalid bin Walid. Anda tahu meninggalnya di mana? Ratusan bahkan ribuan peperangan dia ikuti. Badannya ini bekas panah, tombak, pedang, itu gak kehitung. Dan itu laki-laki begini loh Pak, lanang kok mulus, sini-sini. Lanang yang nyekel arit, nyekel pacul, linggis, kerja, menek uwit, tandur, itu orang lanang. Lanang kok glowing. Apa ini? Malu-maluin. Anda mau niru-niru artis Korea ya? Enggak usah niru-niru. Biar ibu-ibu aja yang glowing. Kita cukup menikmati saja. Jadi paling bingung kok, akhirnya rebutan skincare sama istrinya. Kok entek iya kok gawe wingi ngawur lho iya. Kan gak lucu rumah tangga kalau rebutan skincare ini kan gak asik gitu ya. Nah sudah. Ibu-ibu, bapak-bapak rebutan skincare gak Bu? Atau jangan-jangan ibu-ibu gak ngerti bisa nih Jombang ini. Apa skincare itu Ustaz? Skincare itu gampang itu kayak ini Bu. Kalau orang Kalimantan itu bedak dingin. Jadi bikin bedak dari beras. Beras, tumbuk, itu nanti sama mereka dipakai bedak. Sudah lanjut. Itu meninggalnya Khalid bin Al-Walid itu bukan di perang Mbak, di atas kasur. Maka mati syahid itu juga pilihan dari Allah, anugerah besar. Sampai ketika Khalid bin Walid itu akan meninggal dunia, dia bilang apa? Dakhaltu ma'arika iddah. Aku ini masuk perang itu gak kehitung. Mulai musuh yang banyak, musuh yang kecil, perlengkapan lengkap, tanpa perlengkapan, masuk. Wa amutu ala sarir mautal jubana. Loh, terus kok matiku di atas kasur kayak pengecut begini? Ini loh Pak, orang Islam itu Pak. Mati itu harapan kita di jalan Allah. Jangan mikir, bagaimana mati? Gini Ustaz, saya pengen nanti kalau mati itu Ustaz, ya istri 4 ngelumpuk semua, anak-anak pas akur ada semua. Pas keadaan itu di rumah ya pas enak, ndak di rumah sakit Ustadz, sekarate gak suwe, 14 dino ae, suwe-suwe. Ini apa ini? Cemen. Orang Islam itu ndak boleh kehilangan mati di medan jihad. Kudu. Kalaupun ndak, minimal niat. Minimal apa? Niat. Orang Islam pantang ganggu, tapi lagi diganggu gak wani mundur. Mundur kalau gak wani. Izin karo Gusti Allah. Malu sama Allah, kamu ini di depanmu musuh, semakin kuat musuhnya semakin seneng kita, mati ini cepet ndang melbu surga insyaallah, Allahumma amin. Jadi tidak ada yang ditakutkan sama orang Islam ini, karena ketika dia meninggal itu dia mendapatkan surga, dan matinya dihitung mati apa? Syahid. Panjenengan tahu mati syahid itu keutamaannya apa? Nomor 1, Allah ampuni semua dosanya. Nomor 2, Allah masukkan surga tanpa hisab. Tidak kepingin. Jadi kalau kemudian nanti, ini masjid ini bahaya soalnya live semua ini. Kalau misalkan nanti sewaktu-waktu moro-moro komunis atau apa gitu bangkit, ojo malah wedi, malah semangat, malah ajib iki, pintu surga sama Allah sudah dibuka. Lemes mangan es tebu ae bener lemes sama. Sudah ini Khalid bin Al-Walid itu kecewa dia. Kenapa kecewa? Aku ini perang bukan cari menang, cari mati. Lah kok matiku di atas kasur? Dakhaltu ma'arika iddah wa amutu ala sariri mautal jubana. Mosok aku iki perang berkali-kali, mati di kasur kayak wong kayak apa? Kayak pengecut. Jadi mati di kasur itu malu orang Islam, Pak. Lah kok sampean malah goleki, nanti kalaupun ke rumah sakit ya kamarnya kudu sing VVIP. Apa iki? Niat baru sekedar cita-cita itu lho panjenengan wis cetek. Sing jero, yang dalam, yang tinggi. Sudah
Semakin namanya Khalid bin Walid ini ketika Rasulullah meninggal digantikan oleh Abu Bakar, sama Abu Bakar tidak diganti, Khalid panglima perang. Karena terbukti ini Pak, strategi main. Kemudian panjenengan tahu ada orang itu Pak yang Rasul katakan fa inna minal bayani la sihrun, sebagian dari omongan ini sihir Pak, sebagian dari ceramah ini apa? Sihir. Maka ada orang ceramah Pak, itu panjenengan rungokno, saya rasa cukup sekian. Apa kok cukup sekian iki? Wes suwe tapi gak kerasa, karena ono apa nih? Rasulullah yang mengatakan fa inna minal bayani la sihr, itu ono sihirnya yang kemudian menjadikan panjenengan itu kayak masuk ya semakin terlelap kalau susu keturun. Artinya semakin panjenengan terasa ini nyaman. Sudah, Khalid ini punya itu. Ketika dia membangkitkan pasukan perang, itu pasukan perang seperti apa? Langsung kayak macan Pak. Yang itu tidak dimiliki panglima perang yang lain. Dan ada di antara manusia yang begitu, ono sing nyemangati malah males sih semangati. Oh, kok ngene. Ada orang itu seket maju, itu jamaah wis. Ayo wis gak usah kesuwen wis. Dang budak lek begitu. Khalid punya itu. Dan kemudian Khalid bin Walid itu ketika namanya disebut, musuh itu ngepir duluan. Panglima perang Islam datang, siapa? Khalid. Waduh, Khalid. Wis mereka bilang, "Ya bos itu apa orang?" Gak usah wis mundur. Oh izin rek bos. Khalid tuh iki, ayo. Nah itu Khalid punya. Maka di zaman Abu Bakar nggak diganti. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, itu Khalid bin Walid sedang memimpin pasukan umat Islam mengepung Damaskus, Suriah. Dan itu pengepungan sudah berjalan berbulan-bulan. Maka berita meninggalnya Khalifah Abu Bakar itu tidak sampai di telinganya pasukan Islam. Karena sing ngeruh. Tidak ada ini streaming YouTube kematian Abu Bakar. No. Atau grup WA berita kematian. Itu grup WA paling menyeramkan itu. Bendina iki 3-4 innalillahi la haula wala sapa maneh iki. Itu grup WA yang paling tidak kepingin saya buka itu. Coba iso gak dibuka anu bagus itu, gak wong mati ngono jane. Sampai saya punya bibi itu, kakaknya umi saya itu atine cilik gitu. Dia itu sama keluarga itu senengane kumpul, gak seneng pisah. Sampai ngomong gini sama umi saya, "Gih," namanya kan Belgis ya. Dipanggil Gih. Enak engko lek kene iki mati, bareng Gih yo, bareng ngono. Engko moro-moro engko wis gak sedih-sedihan ngono lho, aku gak sedih kok tinggal, kon gak sedih tak tinggal. Enake bareng iki. Ya apa carane? Mosok ngombe racun jare. Loh. Itu saking kecilnya hatinya. Nah, ada orang yang seperti itu, Pak. Nah, sudah, sekarang kita lanjutkan. Maka berita kematian Abu Bakar tidak sampai di telinga Khalid. Dan untuk orang yang belajar sejarah Pak, nanti insya Allah kalau Ustadz Budi Azhari kesini, panjenengan tanya, memang sempat ada masalah antara Umar dan Khalid bin Walid. Sempat ada masalah. Yang itu secara manusiawi, yo jenenge menungso Pak, ya bukan malaikat, itu yo si ono kesimpen dek gini. Sampai Gus Dur bilang apa? Memaafkan iya, melupakan tidak. Ketika ditanya, gimana Gus, dendam tidak sama Amin Rais? Oh ya enggak. Sudah dimaafin Gus? Sudah. Tapi lupa enggak. Tapi lupa enggak. Sudah. Ketika itu Umar jadi khalifah, langsung perintah pertama Umar apa? Kirim surat. Memindahkan Khalid jadi pasukan biasa. Pemimpin perangnya siapa? Panglima perangnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini asistennya Umar, mulai Umar sebelum jadi khalifah. Jadi dikirim satu utusan. Di dalam surat itu beritanya begini, Abu Bakar meninggal, sekarang telah digantikan oleh Umar, dan perang ini lanjut, tapi Khalid jadi pasukan biasa, panglimanya diganti Abu Ubaidah. Sudah, sama yang bawa surat dibawa, dikasih kepada Abu Ubaidah. Pinter Pak, cerdas. Itu loh Pak, kalau nyuruh orang itu aja wong sing amanah tok tapi polos digobloki wong, jangan. Harus orang yang ngerti, cerdas. Maka sama yang bawa surat tadi itu nggak dikasihkan sama Khalid bin Walid. Kenapa? Ini pasukan lagi tengah-tengah perang. Kalau langsung dikasihkan kepada Khalid bin Walid, itu keadaan pasukan bisa apa? Kacau. Dikasihkan sama yang disuruh ganti, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dibaca sama Abu Ubaidah, Innalillah, Abu Bakar meninggal. Alhamdulillah sudah diganti oleh
Umar, karena Abu Ubaidah punya kedekatan dengan Umar, asisten nih. Anda tahu tidak cerita Umar itu ketemu ibu-ibu yang masak air diisi batu? Yang cerita siapa? Abu Ubaidah. Anda tahu tidak cerita Umar dapat menantu gara-gara sama ibunya suruh nyampur madu dan susu dan air, anak perempuan itu tidak mau, yang tahu siapa? Abu Ubaidah. Jadi kemana-mana sama Abu Ubaidah, maka Umar senang sama Abu Ubaidah. Sudah kasih suratnya. Lu kaget Abu Ubaidah, ya Allah, kenapa saya yang harus ganti? Dengerin Mbak, lihat keluasan hatinya para sahabat. Abu Ubaidah tidak memberikan surat itu kepada Khalid bin Walid kecuali setelah perangnya selesai, kira-kira 1 bulan setelah itu. Abu Ubaidah diam. Lah, ini jangan diberitahukan Abu Bakar meninggal, jangan diberitahukan sudah diganti oleh Umar, dan yang paling penting jangan ada yang dengar kecuali kamu yang bawa surat ini bahwa Khalid sudah bukan panglima perang. Biarin, supaya psikisnya pasukan itu tidak terganggu. Sudah, ketika perang selesai, masuk tenda, ada Khalid bin Walid, ada Abu Ubaidah, ada tukang bawa surat, yang lain suruh keluar, khawatir jadi masalah. Dibacakan sama yang bawa surat. Ila Khalid bin Walid min Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Untuk Khalid bin Walid dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Sudah dibacain. Yang pertama Abu Bakar meninggal, innalillah. Kemudian sudah digantikan oleh Umar. Dan yang terakhir kaget Khalid. Ini surat jadi memakzulkan, itu bahasa Arab Pak. Jadi panjenengan aja anti Arab. Jadi mecat itu bahasa Arabnya azl. Memakzulkan bahasa mana? Serapan bahasa Arab. Jadi kok so anti kita pret. Ada lagi kemarin sore orang masih subhanallah, saya orang Islam tapi saya tidak setuju dengan syariat Islam. Bahlul, Islam kok tidak setuju syariat Islam? Dan itu salah satu pembatal keislaman. Jadi kalau kita mau ngomong jujur-jujuran Pak, itu sudah murtad itu. Anda baca itu Asyru Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman. Sudah, Khalid berusaha menenangkan diri. Ashbi, kata Khalid, aku salah apa? Dan sebelum surat itu sampai di Khalid bin Walid, orang Madinah heboh duluan. Karena Umar ini mengumumkan itu di depan orang Madinah. Mau ada satu anak muda, kerabat dekatnya Khalid bin Walid, dibilang apa? Kamu mecat amanahnya Rasulullah, kamu mecat amanahnya Abu Bakar, kamu akan ngerusak psikisnya kaum muslimin yang ada di medan perang. Apa kata Umar? Ya syab, kondisi isi enom, ngomong isi ngalon. Itu serius. Umar bilang, kamu masih muda, ngomongnya yang pelan. Ada sesuatu yang orang tua ngerti, yang anak muda tidak ngerti. Nah di situ loh Pak, kadang-kadang yang muda-muda ini harus banyak sowan sama yang sepuh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang orang sepuh sudah ngerti, sing nom durung paham. Seperti begini nih, sing nom gak paham lagi, sing sepuh-sepuh kemeng kabeh sikile. Sing nom wis kawenceng ae, wah Khalid bin Walid. Nah sudah, jangan khawatir, 5 menit. Nah sudah, apa yang terjadi Pak? Sama Umar bilang, kamu tidak tahu Khalid itu pernah punya salah, tapi saya tidak ngomong. Saya ngomong cuma untuk kamu, katanya Umar. Apa itu? Dulu Khalid ini pernah disuruh bagi harta untuk orang-orang miskin muhajirin, sama Khalid bin Walid malah dibagikan kepada orang-orang kaya Ansor. Kata Umar, itu saya tidak suka orang mengingkari perintah, kata Umar. Dan saya tidak mau di bawah kekhilafahan saya ada orang yang mimpin yang dia suka mengingkari perintah. Saya sikat. Diam ini anak kecil ini. Oh ya wis lek ngono. Sudah. Setelah Khalid baca perintah tadi Pak, kecewa enggak? Nemen kecewanya Pak. Enggak punya salah dipecat, enggak pernah kalah. Semua pasukan perang menganggap dia ini orang spesial, hebatnya luar biasa, strateginya mateng, bagaimana menyemangati pasukan itu, dia punya sihir di sana, tapi dipecat. Walhasil apa? Di bawahnya Khalid bin Walid baca tanggal. Lu, iki wis saulan, kok baru ngomong sama saya sekarang? Ganti Abu Ubaidah yang ngomong, Khalid, saya tidak pantas mimpin pasukan perang, ente yang paling pantas. Tapi lebih pantas untuk saya ngikutin perintah Amirul Mukminin. Maka wis kini nurutai. Kenapa tidak saya kasih sebulan yang lalu? Saya khawatir nanti mempengaruhi keadaan pasukan perang. Akhirnya apa yang terjadi? Antara Khalid dan Abu Ubaidah itu tidak ada masalah. Tapi antara Khalid dan Umar masih ada sedikit
masalah. Terakhir singkat cerita, Khalid bin Walid kecewa, tapi tetap dia nurut di bawah perintahnya Abu Ubaidah. Tetap, ya khair Abu Ubaidah, kamu ambil pasukan perang, ana di bawah kamu. Sudah, ketika sampai di Madinah, sama Umar baru diberitahu. Apa diberitahunya? Khalid, kamu tidak punya salah. Kecuali satu, saya khawatir kalau terus kamu panglima perangnya dan tidak pernah kalah, nanti umat Islam itu menganggap kemenangan karena Khalid bukan karena Allah. Saya jaga itu, kata Umar. Maka saya akan rubah pasukan perang ini dipimpin oleh Abu Ubaidah karena saya ngerti ini pasukan bakal menang, sehingga mereka tetap menganggap Masio Abu Ubaidah juga bisa menang, bukan karena siapa? Khalid. Nah, maka sekarang di sini ingat, salah satu yang menjadikan kita itu hilang kecewanya ketika kita serahkan semua itu kepada siapa? Allah. Maka kembali kita meyakini takdir dari Allah itu adalah yang terbaik. Sebenarnya ada satu cerita lagi, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Orang Islam kecewa sampai ketika nulis surat dibilang min Muhammadin Rasulillah, itu sama orang kafir, saya tidak kenal Rasulullah, saya kenalnya Muhammad. Kalau mau perjanjian dilanjutkan, Rasulullahnya hapus. Para sahabat pedangnya segini, loh ini apa Rasulullah suruh hapus sih? Rasulullah bilang apa? Ali sini, tunjukkan sama saya mana tulisan Rasulullah itu, karena Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Rasulullah ambil air liurnya, dibuset dewe mbek tangan nih. Coba lihat, orang Islam kecewa banget. Tapi setelah itu ternyata hikmahnya besar. Maka orang itu kecewa karena dia tidak sabar menanti apa yang Allah siapkan di balik kejadian. Paham enggak? Karena pengetahuan kita yang terbatas. Kalau Anda tahu nanti bakal terjadi apa, gak akan kecewa. Gampang ini, sering panjenengan dengar, telat numpak pesawat. Gitu dong. Setengah jam berikutnya dengan berita pesawatnya. Nah, kenapa awalnya panjenengan kecewa? Nggak tahu. Maka lek nggak tahu, ojo kemeruh. Maka orang itu kecewa karena apa? Dia menginginkan pengetahuan yang panjang, padahal panjenengan kalau dikasih tahu yang panjang malah ngeri sampean. Maka kayak kita ini malah enak, sing tenang, gak ero apa-apa malah api. Wong sing gak ero apa-apa iku tenang, Mbak. Lek kakean ero malah bingung. Panjenengan kalau tahu bagaimana sistem kabel ini berjalan, Mbak, malah ngeluh sampean. Wis gak usah ero, delok entek ono kabel, listrik melaku beres, malah enak. Jadi semakin banyak ingin tahu, terkadang semakin memberatkan. Maka itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada MC. Falyatafadhal mashkura.